Halo, Pak Akbar. Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan bersama Kang Yosep. Dan kita di channelnya Abdurrahman Asam Lambung dan Inspirasi Hidup Sehat. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini saya akan share video atau bahas apa ya Kang Yosep? Jangan bahas asam lambung, Kang Bro. Mending jalan-jalan ya. Nah, nih bahas jalan-jalan gitu. supaya lupa buat sejenak lah ya. Betul teman-teman ya. Jadi di season kali ini saya tidak akan bahas asam lambung teman-teman, tetapi hanya akan mengajak teman-teman itu bahagia. Karena jujur ya Kang Yosef ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, rasa bahagia itu tidak ada, 100% itu tidak ada teman-teman ya. Kenapa bisa hilang rasa bahagia itu? Ya karena kita lebih dominan kepikirannya itu tentang hal-hal yang negatif Kang Yosef, tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya di season kali ini saya akan share video mengajak ke teman-teman itu untuk menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar sini gitu teman-teman ya. Semoga saja video-videonya itu bisa menghibur kalian, kemudian bisa melupakan sensasi yang sedang hadir. Minimal seperti itu teman-teman ya. Mau pesan dulu nih Kang Abdul nih sama teman-teman ya. Nah buat kalian yang nonton video ini, kalian sekarang pikirkan di dalam pikiran kalian ya, pejamkan dulu mata kalian sebentar. Jadi kalaupun ada sensasi, abaikan dulu buat sejenak ya Kang Abdul ya. Kalau saya nggak mau gimana? Harus itu. Nah itu teman-teman ya, jadi di season kali ini usahakan lupakan dulu sejenak tentang gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Mari bertamasya walaupun hanya pemandangan-pemandangan simple yang ada di sini teman-teman, tetapi semoga saja video ini itu bisa menggugah gairah kalian teman-teman ya. Bisa menggugah gairah kalian, kemudian bisa menggugah semangat kalian, kemudian nanti moodnya hadir lagi, semangatnya hadir lagi, dan kalian itu nanti bakalan jalan-jalan ke tempat seperti ini teman-teman. Karena jujur ya, tempat-tempat seperti ini itu merupakan hal yang sangat besar untuk saya pribadi dan Kang Yosep juga gitu saat pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi ketika jalan-jalan ke tempat seperti ini itu ada rasa nyaman Kang Yosep ya. Betul. Walaupun di awal-awal saat pergi ke tempat seperti ini itu ya kadang ada rasa tidak nyaman, tetapi kalau misalnya dibiasakan nanti lambat laun kita itu sudah mulai bisa menikmati apa yang kita hadapi gitu teman-teman. Kayak macam suasananya mulai kita nikmati, kemudian ada suara-suara burung mulai kita nikmati teman-teman. Kemudian ketemu sama orang-orang yang bertani di sini kita nikmati juga, dari mulai obrolannya, candaannya kita nikmati juga Kang Yosep ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang penasaran nih bagaimana nih cara menikmatinya, tonton dulu video-videonya sampai habis teman-teman, jangan di skip biar kalian nanti terhibur ya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar channel kita berdua itu cepat berkembang dengan baik. Nah itu teman-teman, kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Ada lagi Kang saya mau ditambahkan? Gini Kang Bro, suaranya teka denger, saya nggak pakai mic nih. Nih Kang Bro ya, kan orang-orang yang sedang ngalamin asam lambung dan psikosomatis itu buat bahagia itu susah juga Kang Bro. Susah, ya? Betul sekali. Tapi kalau misalkan mereka tidak mau mencari atau menciptakan kebahagiaan bagi mereka, ya justru kebahagiaan bagi mereka semakin susah Kang Bro. Betul, ya? Betul sekali teman-teman ya. Apa yang diucapkan Kang Yosep itu sangat betul sekali. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, kebahagiaan itu tidak ada sama sekali. Jadi untuk kebahagiaan itu nggak ada sama sekali. Nah untuk kebahagiaan itu lahirnya bukan pemberian dari orang lain, tapi kitanya sendiri yang harus menciptakannya gitu teman-teman ya. Bagaimana cara menciptakan kebahagiaan supaya hadir gitu teman-teman ya?
Apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian gembira, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Termasuk di jalan-jalan seperti ini. Nah itu teman-teman ya, barusan jalan-jalan itu saya dari ujung atas sana sampai ke sini itu satu jam, hampir 1 jam ya. Hampir 1 jam teman-teman jalan terus, dan kita itu banyak sekali melihat pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar sini teman-teman, kayak macam tanaman padi yang menghijau gitu teman-teman. Kemudian ada beberapa bagian tanaman padi yang sudah mulai menguning juga gitu Kang Yosep ya. Dan kemudian bersosialisasi juga dengan orang lain, dengan para petani di sini. Kita ngobrol, ngarel, ngidul gitu teman-teman. Dan tanpa disadari, kalau seandainya kalian lakukan seperti saya itu, tanpa disadari ingatan kalian tentang penyakit itu tidak ada teman-teman ya. Dan ketika ingatan kalian terhadap penyakit itu tidak ada, semangat bener nih ngomongnya nih. Itu sensasi tentang apa ya, tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak ada teman-teman ya. Karena ketika sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu hadir, karena kita lebih dominan, kitanya selalu teringat Kang Yosep. Betul. Nah itu, makanya ketika kalian jalan-jalan ke tempat seperti ini itu kalian mudah menikmati lingkungan yang ada di sekitar kayak macam begini, dan akhirnya kalian lupa terhadap penyakit. Dan ketika lupa, sensasinya nggak ada, dan kalian ketika tidak ada sensasi, nyaman yang kalian rasakan. Nah itu teman-teman, makanya harus sering rajin-rajin juga untuk jalan-jalan menyenangkan. Tetapi kalau misalnya kalian juga suka mengelak ya, Pak saya itu sekarang belum bisa jalan-jalan, padahal masih bisa gitu teman-teman ya. Pak saya itu nggak bisa jalan-jalan. Apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat kalian bahagia, apapun yang membuat kalian lupa terhadap sensasi, lakukan aja teman-teman. Karena untuk melakukan kesenangan, untuk melakukan hiburan itu banyak cara, banyak ragam teman-teman ya. Bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, bisa dengan perbuatan. Nah itu teman-teman, tergantung daripada siapa orangnya mau menciptakannya Kang Yosep ya. Tetapi kalau misalnya orangnya masih malas gitu teman-teman, tidak mau menciptakan kebahagiaan, ya rasa bahagia itu tidak akan datang-datang teman-teman ya. Nah itu teman-teman sekalian, jadi kalian itu bikinlah hal-hal kecil dalam kehidupan kerasin kalian. suaranya nih, kamera gua nih nggak pakai mic nih, jadi suaranya nggak kedengeran. Yang nonton di channel Inspirasi Hidup Sehat ini, kita bikin video jadi dibuat berdua ya Kang Abdul ya. Betul. Jadi Kang Abdul nggak bawa mic nih, jadi suaranya harus keras katanya. Saya nggak bawa mic teman-teman ya, jadi sedangkan ini kameranya jauh ya. Kang Yosep bawa mic, jadi enak dia nih pakai mic, jadi suaranya kedengeran. Nah, punya saya nih HP-nya jauh ya, kameranya jauh, jadi suaranya harus dikencengin, makanya Kang Yosep ngomongnya sekarang harus kenceng. Nah itu. Jadi gini Kang Abdul ya, buat mereka yang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis itu, ciptakan oleh kalian itu hal-hal kecil. Betul. Dalam kehidupan kalian itu menjadi suatu kebahagiaan teman-teman ya. Betul. Jangan kalian itu bahagianya cuma shopping misalkan Kang Abdul ya, jalan-jalan ke kota yang penuh biaya. Betul Kang Yosep. Ya. Dan jalan-jalan yang menyenangkan ke sawah kayak macam begini itu multifungsi, Iya, betul. multiguna gitu. Jadi selain olahraganya dapat nih, refresh otaknya juga dapat, kita melihat yang hijau-hijau gitu teman-teman. Kemudian refresh pendengaran juga, kita refresh juga, kita mendengarkan ocehan-ocehan apa ya, kicauan-kicauan burung gitu teman-teman, bukan ocehan-ocehan keluarga di rumah. Nah itu teman-teman, jadi fungsinya sangat banyak sekali. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih merenung di dalam rumah gitu teman-teman, terlalu merasa-rasakan, ayo semangat teman-teman ya, kalian itu harus bangkit ya, kalian harus mulai berdiri. Kalian harus mulai bisa jalan-jalan, aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Karena ketika kalian aktivitas yang menyenangkan, ada perasaan nyaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata teman-teman ya. Nah itu berbeda ketika misalnya kita terlalu merenung di rumah ya, sensasi hadir sangat banyak sekali karena kitanya terlalu merasa-rasa. Tetapi kalau misalnya kita jalan-jalan seperti ini, sensasi yang hadir itu justru kebalikannya. Sensasi yang hadir itu justru rasa semangat, rasa bahagia gitu. Kemudian kitanya nyaman karena melihat yang hijau-hijau. Kemarin-kemarin nih gua nggak lihat nih kayak macam pemandangan-pemandangan yang hijau. Nah sekarang ketika keluar melihat pemandangan-pemandangan yang asli itu cukup menyenangkan. Nah itu teman-teman, kalau di rumah aja kan pemandangannya cuman gordeng, tembok, paling juga istri yang sedang manyun gitu kan ya. Semoga saja ini istri saya nggak lihat nih. Nah itu teman-teman, tapi berbeda ketika kalian jalan-jalan ke tempat seperti ini.
ya kalian nyaman ya. Kita bisa lihat orang yang sedang beraktivitas ya, orang yang sedang nyangkul, sedang nyabit rumput gitu teman-teman, orang yang sedang nyebor tanaman gitu teman-teman. Banyak sekali aktivitas di sini. Nah itu teman-teman, sehingga di situ bisa menciptakan rasa bahagia kalian gitu teman-teman ya. Kenapa bisa menciptakan rasa bahagia kalian? Ya karena pikiran untuk negatif itu tidak ada walaupun sesaat. Nah itu teman-teman, ketika pulangnya sensasi hadir lagi. Nah makanya kalian harus sering jalan-jalan ke tempat seperti ini, biar nanti ketika kalian sering ke tempat seperti ini, kalian lupa dengan yang namanya penyakit, kalian ada nyaman di situ walaupun sesaat. Dan bayangkan saja ketika kalian mempunyai rasa nyaman walaupun cuma sesaat, sekarang sesaat, besoknya sesaat, besoknya lagi sesaatnya lagi. Tapi kan lumayan. Gitu teman-teman, tapi kan lumayan, nantinya kalian sesaatnya itu bisa melatih kenyamanan kalian dan tahu-taunya kalian mau kemana juga nyaman. Nah itu teman-teman, karena jujur ya, untuk seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis semuanya itu serba harus dilatih, termasuk di kenyamanan. Kenyamanan juga harus dilatih. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kenyamanan itu memang butuh latihan, kalau seandainya kalian tidak percaya, coba Anda rasakan sendiri sekarang itu. Apakah sekarang kalian sudah nyaman? Kan tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya harus berani keluar, mencari kenyamanan sendiri teman-teman ya. Kenyamanan itu hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri teman-teman. Tetapi pas itu nyamannya di rumah, ya sudah. Kalau seandainya kalian nyamannya di rumah, ya sudah, nyamannya di rumah saja. Tetapi pertanyaannya begini teman-teman ya, mau sampai kapan kalian selalu di rumah? Nah itu Ya, teman-teman ya. Itu nyaman tapi sensasi banyak. Betul, gitu, sensasi banyak. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, jika kalian tidak memulainya, maka tidak akan ada Perubahan. tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada Jadi peningkatan. jika kalian itu ingin bahagia, lakukan hal yang membuat bahagia. Bahagia itu bisa dilakukan dengan berbagai macam aktivitas yang bisa dan mampu kalian lakukan. Nggak usah yang muluk-muluk, Kang Abdul ya. Betul. Misalkan gitu, jogging misalkan ya. Betul. Itu kan masih belum boleh juga, Kang Abdul ya. Betul, Buat itu yang karena bisa menguras energinya dengan cepat. Tetapi untuk orang aslam itu sebaiknya olahraganya itu yang menyenangkan, kemudian tidak menguras energi terlalu cepat ya. Kayak macam jalan-jalan kayak macam beginilah, nggak terlalu menguras energi teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian lari ya. Wah, saya itu mau olahraga kayak bapak mau jalan-jalan ke sawah, tapi jalan-jalannya bukan jalan-jalan, malah lari. Wah, di sawah lari ya. Naik gunung lari, capek teman-teman ya. Nah itu. Kang Abdul, kalau di sawah lari-lari, perasaannya yang tadinya kita menghindari omelan-omelan atau keberisikan di di rumah, itu bakal tambah berisik, Kang Abdul. Betul, diomelin sama yang punya tani ya. Nah, soalnya namanya pada keinjak. Gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terlalu rasakan di rumah, tip dari saya, alangkah baiknya kalian mencoba saja jalan-jalan ke tempat seperti ini. Walaupun di awal-awal itu sangat tidak nyaman, karena ketika jalan-jalan ke tempat seperti ini ada sensasi yang hadir, kemudian kalian rindunya itu pengen cepat pulang. Kemudian ketika mau jalan-jalan ke seperti ini itu kalian juga masih terlalu banyak pikiran, Pak, takutnya nanti sensasi hadir, Pak, takut nanti sensasinya hadir. Lantas ketika berpikir seperti itu, nanti kalian tidak jadi-jadi melakukannya. Nah itu tidak akan membuat ada perubahan buat kalian gitu teman-teman, sehingga kalian itu akan selamanya terus di rumah. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika tekad kalian dikuatkan, semangat kalian dikuatkan, sensasi yang hadir pun tidak akan apa-apa. Masa bodoh dengan sensasi yang hadir, yang penting gua jalan-jalan. Kalau seandainya kalian selalu berpikir seperti itu, mentalnya ditumbuhkan teman-teman ya, kalian pasti akan pergi. Dan ketika pergi sensasi hadir, kalian nanti juga bisa bisa menenangkan sendiri. Nih sensasi sedang hadir nih ketika jalan-jalan, tapi nggak apa-apa karena tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya, toh kalau seandainya ini sensasi berbahaya, mungkin dari kemarin-kemarin gitu juga kita sudah Ya, betul kan ya. Nah karena kemarin-kemarin juga, bulan-bulan kemarin juga gitu teman-teman ya, apalagi yang sudah tahunan, tahun kemarin juga saya mengalami seperti ini, tapi sampai detik ini masih baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk asam lambung dan ascites psikosomatis itu cukup cukup menggelikan buat saya gitu teman-teman. Jadi selama ini itu kita dipermainkan oleh pola pikir kita yang salah, selalu mengarah-ngarah ketakutan, sehingga ruang lingkup kita itu menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, makanya biar tidak terbatas, jalan-jalan saja kayak macam Kang Yosep barusan. Ada uang tidak uang, yang penting jalan-jalan saja. Yang penting menjalankan. Nah teman-teman sekalian, tidak ada sesuatu hal yang tidak mampu kalian lakukan selama kalian itu belum mencobanya. Betul. Ya Kang Ulu ya. Betul. Jadi kalian itu sudah ngomong tidak mampu, tidak bisa, atau malas, tetapi belum melaksanakannya, ya belum mencobanya. Betul sekali Kang Yosep. Nah, betul. Jadi kalian coba dulu, baru kalian akan tahu hasilnya.
Insya Allah apa yang kami sarankan adalah yang pernah dijalankan ya Kang Betul. Ulul ya. Untuk sensasi seperti jalan-jalan seperti ini juga ada sensasinya Kang Yosep. Nah, betul. Ketika pulang dari jalan-jalan seperti ini, perlu kalian ketahui teman-teman ya, sensasi pasti hadir ketika dipulangnya nih. Sensasi yang hadir saya katakan di sini ya, biar kalian itu nanti tidak tidak bingung juga kenapa nih seperti ini. Sensasi yang hadir ketika kalian sudah pulang dari tempat seperti ini nih, ada rasa nyaman nih. Ada rasa nyaman, ada rasa bahagia. Kemudian ada rasa rindu lagi gitu, ingin kembali lagi jalan-jalan seperti ini. Nah itu teman-teman, itu sensasi yang paling bagus menurut saya gitu teman-teman, karena ketika sensasi seperti itu hadir ya, itu nanti bisa memicu semangat hadir lagi gitu teman-teman ya, bisa bisa merangsang ya, mood lagi ya keinginan kita betul lagi ya. Jadi moodnya itu bakalan hadir lagi gitu teman-teman. Nah, makanya ketika kalian ingin menciptakan sensasi-sensasi yang positif, lakukan dari mulai sekarang teman-teman. Apalagi di sini itu kayak macam pemandangannya sangat indah sekali teman-teman ya. Kang Yosep ya. Tadi juga ada petani yang sedang yang sedang metik sayuran. Enak kayaknya itu ya kalau misalnya kita memandang seperti itu, kita duduk nongkrong di saung gitu teman-teman ya, kemudian lihat para petani yang sedang memetik sayuran gitu teman-teman ya. Nyaman lihatnya teman-teman ya. Kang Ulul, lebih indah lagi kalau mereka itu mengerti ya. Oh Pak, ini sayurannya mau nggak? Nah, itu pasti gitu, lebih nyaman. Itu lebih indah lagi teman-teman. Jadi jalan-jalannya walaupun ke sawah kita juga bisa menghasilkan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Ini udah berapa menit nih Kang Yosep? Udah 20 menitan ada. 16 menit lah, baru 16 menit ya. Nah itu teman-teman ya, video dari kami tentang seputaran jalan-jalan gitu teman-teman. Jadi di season kali ini saya nggak bahas tentang asam lambung ya. Jadi ngebahasnya itu tentang kegunaan jalan-jalan gitu teman-teman ya. Biar kalian itu ya termotivasi, tergugah juga semangatnya, tergugah juga moodnya gitu teman-teman. Kemudian pemikirannya juga terbuka. Ternyata ketika jalan-jalan itu sangat banyak sekali manfaatnya gitu teman-teman. Selain kita olahraganya dapat, kemudian pikirannya juga agak refresh, matanya juga dapat terlatih gitu teman-teman ya, pendengarannya juga terlatih. Jadi dari mulai mendengarkan ocehan keluarga yang tidak jelas, apalagi mendekati bulan Ramadan kayak macam begini, menghadapi Idul Fitri, banyak minta uang kayaknya Kang Yosep ya. Nah, tetapi kalau di sini kita mendengarkannya itu bukan ocehan teman-teman, tetapi kicauan-kicauan burung yang sangat indah sekali. Nah itu teman-teman, Dan makanya selain itu Kang Ulul ya manfaatnya yang tadi ya. apa? Yang suka dikasih itu ya. Dikasih sayuran. Ini kayaknya video ngaco nih Kang Yosep nih. Tapi itulah kami ya. Jadi untuk orang asam lambung kan SCTV Psikosomatis harus sering hiburan ya. Jangan pernah jadi di video asam lambung itu jangan terlalu tegang ya. Karena ketika kalian tegang nanti malah tambah takut teman-teman ya. Nah, makanya harus sering tertawa lah. Ini gitu. teman-teman sekalian ya, jika kalian sedang tegang, di bawah tegang itu pasti menimbulkan ketegangan yang lebih tegang lagi, dan itu tegang terus berarti ya. Jadi lah dilemaskan aja pikirannya, apalagi sekarang itu bulan puasa ya. Betul. Kalian lagi menjalankan ibadah puasa, mungkin yang masih kuat melakukannya, jangan ditambah-tambah ketegangan kalian itu oleh hal-hal yang semakin tegang. Ya. Sebaiknya kalian tertawa saja, karena kita ini kocak. Yang kocak itu bukan saya, kalau saya serius tampan gitu. Kalau dia kocak pede orang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran jalan-jalan saya. Semoga saja videonya itu menjadi inspirasi buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan SCTV Psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Pasti. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, dan Kang Yosep juga, semoga saja kami berdua itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh tuh ingat mayan lupa video.